sebagian dari umur-umur kita ini kita gunakan untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita capek karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senang karena Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan kelahiran hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capek dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, kalimat thayyibah, tahlil, yasin, ratul haddad, dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus capek. Terus capek karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terus senang karena Allah. Senang karena Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dunia jadi cita-citanya, farraqallahu hammahu wa farraqa alaihi amrahu. Allah akan porak-porandakan keperluannya, kepentingannya, keusahaannya. Ya. Kalau hanya dunia, Allah akan membuat dia kesibukan, kerepotan. Ya. Waja'al faqra baina ini. Allah menjadikan kefakiran di antara kedua belah matanya. Ya, selalu kurang. Ya. Kurang yang bukan karena Allah, karena dasar dunia. Walam ya'tihi min ad-dunya illa mukutiba lahu minha. Dan Allah hanya memberikan apa yang sudah Allah takdirkan ketika dia 4 bulan disebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sesuatu yang mubah, sesuatu yang biasa, yang bukan ibadah bisa dibalik dengan niat akhirat. Seperti sekolah bukan ibadah, tapi kalau kita niati dengan niat akhirat, kalau saya sekolah nanti saya kalau sudah lulus saya perjuangkan agama Islam, saya tolong orang-orang Islam dengan ilmu saya, jadilah itu sesuatu akhirat. Kalau saya kerja ini untuk melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah, wajib menafkahi keluarga dan lain sebagainya, jadilah kerja itu akhirat. Jadilah ibadah, sekolah jadi ibadah, kerja jadi ibadah, dan lain-lainnya bisa dibalik, termasuk makan minum, termasuk mandi umpamanya, termasuk tidur. Semuanya kalau diniati dengan niat yang baik, dengan niat ibadah dan akhirat, jadilah semua jadi akhirat. Hanya sebentar. Membaliknya itu sebentar. Tidak usah membalik seperti tangan membalik apa itu. Tidak capek, kayaknya cuma hati. Tidak sampai 1 menit. Membalik apa yang kita kerjakan dengan niat ibadah kepada Allah, dengan niat akhirat, tidak sampai 1 menit. Tapi hasilnya luar biasa. Yang tadinya mubah, sesuatu yang biasa, bukan ibadah, jadi ibadah. Coba orang kerja mulai pagi 6:30 saya jam 7 sudah berangkat, sampai nanti jam 4 sampai jam 5 baru pulang. Coba berapa jam itu? Kalau tidak diingat ibadah, hanya diingat di dunia saja, rugi kita. Rugi. Orang mukmin itu harus cerdas. Bagaimana cerdas? Mengolah semua apa yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Karena orang mukmin itu bukan seperti orang yang bukan mukmin. Sekarang begini, kalau orang punya satu cita-cita, tentunya usahanya satu. Karena cita-citanya siapa itu? Orang yang bukan Islam, bukan mukmin.
Orang bukan mukmin, bukan muslim, bukan mukmin, bukan orang Islam, cita-citanya hanya dunia. Karena itu usahanya ya, dia polkan hanya untuk satu dunianya. Karena hanya itu yang ada di benak mereka. Tapi orang Islam tidak. Cita-citanya bukan hanya dunia, tapi akhirat. Kalau sudah cita-citanya bukan dunia, akhirat artinya cita-citanya dua. Tentunya usahanya juga lebih kuat. Beda dengan bukan orang mukmin. Hanya satu, usahanya juga satu. Nah yang didapat cuma satu. Tapi kalau dua, dunia dan akhirat, maka usahanya juga akan lebih. Artinya etos kerjanya umat Islam ini ya, sesungguhnya kalau dilihat dari seperti itu lebih orang-orang yang bukan Islam. Kenapa? Karena cita-citanya bukan hanya di dunia, tapi cita-cita akhirat juga. Kalau sudah begitu, maka semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya akhirat, yang niatnya ibadah kepada Allah, jama'allahu ta'ala amrahu, Allah akan mengumpulkan, Allah akan mempermudah, Allah akan memberi jalan pada kepentingan, keperluan dan apa yang dia inginkan. Dan Allah akan memberikan rasa cukup kepada hatinya. Hatinya oleh Allah diberi rasa cukup, sehingga dia dapat berapa saja bisa bersyukur kepada Allah, tidak tamak. Adanya kerusuhan dunia ini sebenarnya kalau lihat dari Rasulullah itu hubbud dunya roksikul ikhwati'ah, karena tendensinya hanya dunia, tidak ada akhiratnya. Kalau ada akhiratnya tidak, kalau ada lebihnya seperti di sini ya, keluarganya Habib ini ada lebih rezeki buat Yasin, Tahlil, roti tahadat, maulid dan sebagainya. Itu tendensinya bukan hanya dunia tapi akhir. Kalau tidak ada ya sudah begitu akhirnya. Kurang dan kurang, akhirnya sikut-sikutan, sampai ada yang korupsi, mengambil haknya orang lain. Karena Allah tidak menjadikan gina fi qalbihi. Allah tidak menjadikan hatinya cukup. Kalau Allah menjadikan cukup, sudah kerja keras, banting tulang, usaha penuh, lalu dapat segini, alhamdulillah. Ya sudah, ini rezeki saya. Indah. Tidak perlu nyikut orang lain, tidak perlu ngambil orang lain. Allah menjadikan cukup di dalam hatinya, sehingga tidak mengambil hak-haknya orang lain. Wa atat dunya wa hiya. Dan dunia Allah berikan pada dia, dunia datang pada dia tunduk. Apa? Dunia ditundukkan pada Allah, pada dia. Orang yang niatnya akhirat, ya, kan semua yang ngatur Allah ya, yang ngatur Allah. Kalau dia niatnya ibadah, niatnya akhirat, Allah tundukkan dunia pada dia. Allah mudahkan dunia pada dia. Allah mudahkan segala persoalannya untuk dia. Allah mudahkan hajatnya untuk dia. Allah mudahkan rezekinya untuk dia. Karena niatnya adalah niat akhir, ditolong oleh Allah. Karena Allah yang punya adalah Allah. Benar ya, Allah yang punya. Coba sekarang ini sudah malam, siangkan tuh. Siapa yang merasa mengatur dunia ini, coba siangkan sekarang. Seperti Nabi Musa datang pada Fir'aun, kalau kamu bilang Tuhanku itu ya, barat, matahari dari barat ke timur, timur ke barat. Kalau kamu bilang coba balik, mau Fir'aun, ya tidak bisa. Nah, sekarang sudah malam. Kalau ada di dunia atau di langit atau siapa saja yang merasa mengatur dunia, coba siangkan lagi sekarang. Pagikan lagi atau siangkan lagi, bisa tidak? Tidak bisa. Itu bukti nyata bahwa dunia ini yang ngatur adalah Allah.
Allah. Di Indonesia ada musim hujan, musim panas, tidak ada salju. Di tempat lain ada salju, ada musim gugur, musim semi. Itu semuanya Allah yang ngatur. Coba kamu bisa ubah Indonesia jadi musim semi, musim salju. Kalau dia pinter bisa. Eropa, Amerika kan pinter semua. Wah, banyak saljunya, rusak semua. Saya rubah iklimnya. Jadi iklim seperti Indonesia. Hujan, panasnya tidak sebelum panas. Enak. Ya. Tapi tidak bisa ini. Bisa tidak manusia mengubah iklim itu? Tidak bisa. Artinya yang ngatur dunia ini jelas Allah. Bulan kecil, besar, kecil lagi. Nah, coba siapa di dunia atau di langit atau di mana saja rubah sekarang. Sekarang tanggal berapa ini? Kalau besar kecilkan, kalau kecil besarkan. Bisa tidak? Tidak bisa. Allah berfirman, wa ma min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak satu pun daun kering yang jatuh, biji-bijian dalam bumi yang kering, yang basah. Sesuatu kalau tidak kering basah, apa ada setengah basah, yang basah juga, setengah kering, yang kering juga, yang basah, yang kering, jadi semuanya. Nah, sesuatu kalau tidak basah ya kering. Coba perumpamaan Allah luar biasa. Yang basah, yang kering, ya semuanya itu. Inna fi kitab mubin, semua diatur oleh Allah. Tidak ada kitab lain, kitab suci lain tidak ada. Hanya di Quran. Dan ayat seperti itu ada lagi, bukan hanya itu. Bahwa semua yang ada di dunia ini Allah yang ngatur. Nah, kalau kita, niat kita, keinginan kita, rencana kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bukan hanya dunia tapi akhirat. Tentunya oleh Allah, karena Allah yang ngatur semuanya, dimudahkan oleh Allah. Yang kerja, kerjanya dimudahkan. Yang sekolah, sekolahnya dimudahkan. Yang berdagang, dagangnya dimudahkan. Yang mencari cita-cita, cita-citanya dimudahkan oleh Allah. Kalau dia niatnya akhirat, tidak berubah kok. Sekolahnya tetap sekolahnya seperti biasa. Apa kalau niat sekolah, niat akhirat sekolahnya jam 7 berubah jadi jam 8? Tidak, tetap. Ya kerjanya juga jam biasa. Kan cuma hanya niat itu. Tidak berubah. Jangan khawatir. Sekolahnya tidak berubah, kerjanya, dagangnya, ya, cita-cita yang dia inginkan tetap semuanya. Cuma niat saja. Nah, itu dalam hati. Tidak repot, tidak susah, ya. Tidak capek, tidak lama, tidak sampai 1 menit. Ya. Insya Allah dengan begitu apa yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah. Ada cerita dulu di Bangil, habis dari Bangil. Cerita ini dari Bangil. Ada seorang anak, wallahu a'lam ya, ini siapa tidak tahu, pokoknya di Bangil ceritanya. Ada seorang anak, setiap dia mau sekolah, apa kemana saja, ayahnya titip, nah jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Artinya minta kepada Allah yang mengatur semua. Tiap sekolah, tiap kemana, ayah titip, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Datanglah waktu ujian nasional. Sakit dia. Sakit. Tidak bisa. Sakitnya parah. Tidak bisa ikut ujian nasional. Akhirnya orang tuanya minta kalau bisa anak saya diberi kemurahan untuk mengikuti ujian susulan.
walaupun sendiri. Rapat gurunya, kamu benar-benar sakit keras ya tidak apa-apa, nanti ujian sendiri. Nah, selesai ujian anak ini begitu sembuh langsung ujian. Ya belajar dari mana? Karena kalau kelamaan nanti ketahuan. Ini kan kebijakan sekolah itu ya. Kebijakan sekolah tidak apa-apa, pokoknya jangan lama-lama ya. Hanya setelah sembuh dia langsung ikut ujian sendiri, didampingi beberapa guru, bukan hanya satu guru, beberapa guru yang dampingi dia. Ya, dia beberapa guru. Dibuka, mulai ujian, ditulis di papan tulis. Katanya sudah habis begitu. Di ujiannya ditulis di papan tulis karena katanya sudah habis, kan dari negara ya, katanya kan dari sana. Mulai ujian, anak ini kok beli papan tulis saja. Biasanya kan kalau sudah ditulis soal itu kan lihat bukunya, lihat tulisannya, tapi tidak, dia lihat ke papan tulis saja, papan tulis ya. Setelah selesai, nah kamu kok melihat ke papan tulis saja, bukan melihat persoalannya, soal-soal yang kamu tulis di kertas kamu, kan soalnya di sana, kenapa dia ke papan tulis? Iya Pak, saya melihat jawabannya sudah ada di papan tulis. Gurunya tidak melihat jawabannya di sana ada, soalnya juga sekaligus ada jawabannya. Gurunya tidak melihat. Itu setelah selesai ditanyakan oleh gurunya, kok kamu melihat papan tulis saja? Soalnya ada di kertas kamu. Iya Pak, saya melihat jawabannya ada di papan tulis. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Coba, karena dia bergantung tawakal pada Allah yang maha mengatur, yang maha memberi semuanya, apapun selalu berdoa kepada Allah. Mau sekolah, mau berangkat, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, masuk ke sekolah, kaki kanan, keluar kaki kiri dan sebagainya. Itu semua dilakukan, akhirnya oleh Allah dia diberi keajaiban. Ya, diberi keajaiban. Gurunya tidak melihat, hanya dia yang melihat. Akhirnya dapat 100 dia. Gurunya mana? Dia tidak lihat gurunya. Allah yang tidak melihatkan, tapi dia melihat siapa yang mengasih jawaban. Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah tak tahu tambah matematika? Allah tidak tahu IPS begitu ya? Kalau tidak tahu IPA, fisika dan lain sebagainya. Yang nulis tentunya Allah. Karena dia selalu berdoa, minta pada yang maha mengatur, akhirnya Allah memberi keajaiban seperti itu. Ini bukti nyata, ya, kejadian yang nyata. Ya, sayangnya saya tidak tahu benar letaknya di mana. Bang itu anaknya siapa itu tidak tahu ya. Cuma ini dari orang yang bisa dipercaya, jadi seorang ustaz. Bahkan dia menceritakan dalam khutbahnya. Coba khutbah Jumat dia cerita itu. Khutbah Jumat bukan ceramah biasa, dia bawa dalam khutbah Jumat. Artinya kalau tidak benar ya bagaimana khutbah Jumat mau cerita bohong? Ya, kan dapat apa kalau Allah Jumat ya dapat cerita bohong. Nah, ceritanya benar, dan itu karena dia bergantung tawakal kepada Allah. Itu mari apa saja yang kita lakukan niatnya Allah, niatnya ikut Rasulullah SAW. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah, digampangkan oleh Allah, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa sikut-sikutan, tanpa menyakiti orang lain, dengan mudah, dengan lapang, diridhoi oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا وبفقهنا وفقه اهلنا وقربتنا في دينك واهل كل انثى وذكر واجعل اكمالنا وتقربنا بعض ولا تجعلنا فينا محروما ولا شقيا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول أفضل الفاتحة. الفاتحة.